Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krisna Ganda Saputra dari kelas C, mata kuliah pengantar bisnis program studi perpajakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi kontribusi penerapan aturan baru perpajakan di Indonesia terhadap pengembangan bisnis F&B. Sebenarnya apa sih bisnis F&B itu? Definisi dari bisnis F&B adalah usaha yang berkecimpung di dunia kuliner, baik makanan ataupun minuman. Semua bisnis yang memproduksi atau melibatkan makanan dan minuman, baik itu fast food, cafe, coffee shop, kedai minuman, makanan instan, serta makanan yang lainnya akan termasuk ke dalam kategori perusahaan F&B. Lalu apa aja contohnya perusahaan F&B yang ada di Indonesia? Yang pertama ada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood ini adalah perusahaan yang terkenal memproduksi mie instan kita semua, yaitu Indomie. Yang kedua ada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Nah, salah satu produk yang terkenal dari PT Garuda Food adalah Coklatos, Gary, dan Leo. Kemudian ada ST Indonesia dan Teguk Indonesia. Kedua brand besar ini adalah rival di dalam dunia F&B. Pasalnya, mereka sama-sama menyediakan minuman kekinian dengan target market mereka adalah generasi milenial. Selanjutnya adalah kebijakan perpajakan baru di Indonesia yang berhubungan dengan dunia bisnis. Beberapa poin di dalam UU HPP membahas mengenai perubahan tarif pajak yang mulai berlaku 1 April 2022, di antaranya perubahan tarif PPN, tarif PPHUP, tarif PPh Badan, serta aturan pemajakan baru untuk UMKM. Perubahan pada UU HPP dinilai lebih berpihak pada masyarakat ekonomi rendah daripada peraturan yang sebelumnya. Pasalnya, perubahan tarif PPHUP serta perubahan aturan untuk pengenaan pajak UMKM menjadi salah satu poin penting di dalam aturan tersebut. Berikutnya adalah kontribusi kebijakan perpajakan terhadap perkembangan bisnis F&B. Yang pertama adalah perubahan aturan PPHUP. Perubahan penghasilan minimum yang dikenai PPHUP dapat meningkatkan perkembangan bisnis F&B yang tengah dirintis atau dijalankan oleh masyarakat kecil, terutama mereka yang memiliki penghasilan di bawah 60 juta rupiah per tahunnya. Hal tersebut dikarenakan peningkatan batas minimum penghasilan kena pajak menjadi sebuah hal positif bagi UMKM di bidang F&B untuk lebih mengembangkan bisnisnya. Yang kedua adalah perubahan tarif PPh. Penurunan tarif PPh Badan menjadi 22% dapat meningkatkan pemulihan perusahaan F&B setelah dihantam pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah kenaikan tarif PPN. Perubahan tarif PPN menjadi 11% bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pajak setelah pembengkakan belanja negara selama masa pandemi. Dengan adanya peningkatan pendapatan pajak ini, diharapkan pembangunan yang sebelumnya tertunda dapat dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Peran kenaikan tarif PPN terhadap pengembangan bisnis F&B adalah di masa yang akan datang, proses penyaluran dari output perusahaan F&B dapat berjalan dengan mulus. Yang keempat adalah perubahan pengenaan pajak UMKM. Dengan adanya pembebasan pajak untuk UMKM dapat berdampak positif loh untuk pengembangan UMKM yang berkecimpung pada bidang F&B di Indonesia. Pasalnya, beban usaha yang mereka tanggung akan berkurang dan profit yang mereka dapat akan meningkat. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.